Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semuanya itu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita salam kanan dan kiri, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita semuanya. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang Tuhan berikan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Dan saya percaya Tuhan juga akan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyikira barata kala la 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 barata kala bu hura barata kala basyikila barata kala bu kusyakala la 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 barata kala basyakala sungguh baik Tuhan. Dosa kami Tuhan, Kau datang ke dunia ini Tuhan untuk selamatkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan, terima kasih, terima kasih. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami bisa merayakan Tuhan momen Natal ini Tuhan bersama dengan Tuhan, dengan saudara seiman Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan tak ada namanya Tuhan kebetulan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena Engkau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bila momen Natal ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk selamatkan setiap kami. Biarlah setiap kami memiliki hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan semakin hari semakin cinta kepada Tuhan Yesus, mempersiapkan Tuhan setiap hati, jiwa, roh kami ya Bapa. Sehingga pada saat Engkau datang kali kedua Tuhan, pada saat nama kami disebut Tuhan, kami ada Tuhan di sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya ada sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Bila momen Natal ini Tuhan, Tuhan memberikan sukacita yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kemanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami bisa menjadi berkat Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk lingkungan kami Tuhan. Kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan Tuhan acara Natal kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bila pujian penyembahan Tuhan yang akan menguatkan Tuhan setiap kami Tuhan, bawa kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya ada sukacita yang baru. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita.
Bila kanan kiri katakan kita mau lebih lagi. Kita mau lebih lagi. Yes, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dan percaya kita akan lebih lagi. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Woo! Saudara luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ayo mari kita berjoget untuk Tuhan. Di tempat ini gak ada yang namanya malu-malu. Amin. Haleluya. Glory, glory, glory bagi
di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala basyiki la barata kala basyi. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberikan yang terbaik ya Bapa, kami percaya Tuhan juga akan memberikan Tuhan berkat yang melimpah Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat mari semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke
kita. Dia yang begitu baik bagi setiap kita, menebus setiap sakit penyakit kita, menebus dosa dan pelanggaran setiap kita. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan kasih-Nya kepada setiap kita. Mari dengan momen Natal ini kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin kita bisa selamat. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan pilih setiap kita. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo bangun bahasa roh kita bersama-sama. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita, bersalawat kepada Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia datang ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik bagi setiap kita. Yes, Lord Jesus, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Hura barata kala la 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 barata kala bashiki la 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 barata kala bashe shiki la 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 barata kala bashaka la barata kala. Yes Lord Jesus, Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Doa Gembala Tuhan pembina kami ya Bapak Pak Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rema yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami pulang dari tempat ada sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu
tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya.
Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepada mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification.
Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua.
Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14. Bahwa setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Atau berarti setelah amanat agung selesai. Baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai. Sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak Alkitabiah. Tetapi saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini Alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, "Saya Tuhan, saya Tuhan." Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata, "Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini." Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas, dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya,
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh lagi. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.